NK Salaf mempertahankan tradisi salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Al-hadits, amma ba'du. Sahabat NK Salaf yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali tentunya di channel NK Salaf. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami akan mengupas tentang fadilah dari La ilaha illallah, yang mana sering kita sebut afdhulul dzikri, yang paling utamanya zikir, yaitu lafaz La ilaha illallah. Adapun fadilah dari lafaz La ilaha illallah ini saya ambil dari kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah li Syekh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi, amin. Tepat pada Shahifah 51. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya diceritakan dalam satu hadis, di bawah singgasana Allah, di bawah arsy ada amud atau tiang, amudan min nurin atau amudun min nurin. Anna amudan min nurin, kalau redaksinya dalam kitab anna amudan min nurin. Ada tiang yang terbuat dari nur atau dari cahaya, yang mana itu ada di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala al-qa'il la ilaha illallah ihtazza dzalikal amud. Ketika ada seorang yang mengatakan la ilaha illallah, maka tiang-tiang ini akan bergoncang. Karena bergoncang, maka Allah memberikan peringatan kepada tiang tersebut, uskun, diam. Maka tiang tersebut menjawab, kaifa askunu wa lam taghfir liqailiha. Ya Rabb, bagaimana saya bisa diam sedangkan engkau masih belum mengampuni dosa orang yang mengatakan la ilaha illallah. Maka setelah itu fayaqulullahu ta'ala qad ghafartu lahu, saya telah mengampuni dosa orang ini. Kemudian fayaskunu, maka tiang-tiang tersebut kemudian diam. Ini adalah salah satu dari sekian banyak fadilah dari pembacaan La ilaha illallah. Salah satunya adalah mengampuni dosa. Sahabat NK Salaf yang berbahagia, perlu kita garis bawahi bahwasanya saya pernah mendengar Syekhuna wa Murabbi Ruhina Kiai Al-Hajj Maimun Zubair, Allahu yarham, guru kami, yang mana sanad ilmu dari kitab Nasaihud Diniyah juga kami dapat memperoleh dari beliau, bahwasanya beliau pernah mengatakan fadilah dari lafaz la ilaha illallah ini luar biasa. Karena beliau sempat meneliti, sempat merinci. Kalau kita lihat lafaz la ilaha illallah, maka akan terdiri dari lafaz la ilaha illa Allahu. Maka lafaz la ilaha illallah, susunan lafaz la ilaha illallah ini diawali dengan lafaz yang negatif, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan salabi. Salabi ini adalah negatif, diawali oleh kalimat yang negatif untuk sampai kepada tujuan pokok yang positif atau yang disebut dengan ijabi. Di sini melalui ada perantara lafaz illa. Loh, kenapa lafaz seindah ini kok harus diawali dengan lafaz yang negatif? Ternyata di sini tersembunyi suatu hal yang sangat menakjubkan sekali, yang beliau Allahu yarham, kami telah mendengar dari beliau bahwasanya seseorang tidak akan sampai kepada derajat suatu yang mengenakan
kalau tidak diawali sesuatu yang menyakitkan. Maka diawali oleh lafaz negatif. Maka dua unsur ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Maka bisa dikatakan ciri-ciri seorang makhluk hidup itu kalau ada dua unsur ini, yaitu apabila ada sesuatu yang menyakitkan, maka ada sesuatu yang mengenakan. Ada sedih, ada bahagia. Itu tanda-tanda dari kehidupan. Maka jangan berlarut-larut. Tidak mungkin Allah menjadikan semua kehidupan kita ini bersedih. Tidak mungkin. Karena di balik semua itu pasti kita akan tertuju kepada istilahnya positif. Maka ada pernah seorang yang mengatakan kaifa ya'riful insanul afiyah laulal alam. Bagaimana seorang itu bisa mengetahui kesehatan, bisa merasakan kesehatan, nikmatnya kesehatan kalau tanpa melalui proses sakit terlebih dahulu. Kita bisa menikmati kenikmatan yang berupa sehat ini kalau kita setelah melalui proses sakit. Walau annahu ya'riful ladzatal alam. Seandainya manusia itu tahu tentang lezatnya rasa sakit atau sengsara, lama talabal farahu abadan, lama talabal faraha abadan. Maka manusia itu tidak akan pernah meminta kebahagiaan selamanya, karena dia sudah terlena, sudah terlarut dalam kesakitan. Maka fa'al alamu ni'matun kabiratun. Sakit itu adalah suatu nikmat yang sangat besar. Kenapa seperti itu? Terbukti lidzalika a'tallahu ta'ala aktsara al-alami shiddatan li ahabbi anbiya'ihi. Oleh karena itu Allah memberikan rasa sakit, sifat sengsara kepada seorang yang dicintainya dari para nabi. Kalau kita pernah mendengar cerita para nabi, pasti semua rata-rata para nabi itu akan merasakan kesakitan. Oleh karena itu kedua unsur positif dan negatif ini adalah satu tanda bahwasanya kita ini masih bernafas. Maka ini ajaibnya dari lafaz la ilaha illallah. Maka beliau Syekhuna Muhammad Zubair berkata juga bahwasanya seorang tidak akan pernah merasakan nikmatnya terang kalau belum merasakan nikmatnya gelap. Seorang tidak akan pernah merasakan nikmatnya kenyang kalau belum pernah merasakan nikmatnya lapar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke dunia ini agar bisa melalui proses ini terlebih dahulu. Karena untuk merasakan keenakan kelak, Nabi Adam dan keturunan-keturunannya termasuk kita semua harus melalui proses negatif ini. Dunia menjadi bekal, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu negatif dan positif sangat diperlukan. Maka satu contoh kecilnya lampu. Maka lampu ini bisa terang, bisa hidup, bisa terang apabila ada tegangan negatif dan ada tegangan positif. Tidak mungkin semuanya positif akan menghasilkan terangnya sebuah lampu. Tidak mungkin. Makanya dibutuhkan negatif dan positif. Makanya untuk sampai kepada hakikat Allah, kita harus mengenal sesuatu selain Allah. Untuk mengenal hakikatnya Allah, kita harus merasakan apa-apa yang menjadi tanda-tanda atas keadaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat besar sekali fadilah dari lafaz la ilaha illallah. Tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi tembus ke dalam hati, yang mana akan berdampak positif kepada perilaku dan pekerjaan kita. Oleh karena itu kita perbanyaklah pembacaan di dalam membaca la ilaha illallah supaya menjadi fidaan lana, menjadi penebus untuk dosa-dosa kita, yang mana keterangannya tadi sudah kami bacakan, yang mana kami ambil dari kitab Nasaihud Diniyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengesahkan Allah, yang ahli tauhid, yang kelak
Allah janjikan kepada kita semua surga-surga untuk orang-orang yang ahli tauhid, termasuk golongan kita semua yang ahli zikir. Maka oleh karena itu perbanyaklah khususnya al-faqih pribadi di dalam mengatakan, di dalam berzikir la ilaha illallah. Terima kasih atas kebersamaannya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan fadilah-fadilah zikir yang lain di lain kesempatan. Hadanallah wa ikum ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.